selamat siang, selamat malam ya buat teman-temanku semua, tergantung kapan Anda menyaksikan video ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing nih mengenai Mavic Mini ya, karena banyak sekali yang mention bahkan tanya tentang Mavic Mini ya, baik Mavic Mini 1 maupun Mini SE. Ini penyakitnya salah satunya adalah sinyalnya pendek ya, bahkan ada baru naik berapa meter itu udah lost gitu ya, sinyalnya udah putus ya sama remote ini. Nah, penyebab utama ya, karena saya juga seller dan sering mendapatkan Mavic Mini, itu adalah IC RF teman-teman ya. Jadi IC RF-nya itu sudah lemah atau rusak minta ganti ya. Nah, apa itu IC RF? Itu adalah radio frequency circuit integrated. Jadi minta ganti ya, biasanya minta ganti. Penyebab utama kenapa IC RF-nya rusak itu karena overheat teman-teman ya. Jadi kebanyakan menyalakan drone ini tanpa diterbangkan ya, menyalakan drone didiamkan lama tanpa diterbangkan, itu bisa memicu overheat. Nah, kenapa bisa overheat? Karena di Mavic Mini itu tidak ada sistem pendinginnya atau fan-nya. Beda dengan drone-drone dulu seperti Spark, Mavic Air, Mavic Pro, itu ada fan-nya, ada kipasnya yang dia akan nyala otomatis ketika panas. Sedangkan di Mavic Mini ini nggak ada. Jadi rawan overheat teman-teman ya. Itu karena bisa jadi nerbangin drone di siang hari yang panas, kemudian dinyalakan tanpa lama ya, tanpa diterbangkan, itu bisa memicu IC RF-nya rusak. Nah, solusinya itu harus diganti teman-teman IC RF-nya, karena biasanya ya setelah saya ganti IC RF itu bisa nyampe di kota ya, itu bisa nyampe 300-an meter itu tembus teman-teman ya. Tapi kalau IC RF-nya rusak, baru naik 30, 50 ya, 100, nggak sampai 100 lah, itu biasanya sudah mulai putus-putus gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa sinyalnya pendek? Karena sistemnya itu dia masih, transmisinya itu masih pakai WiFi teman-teman ya. Jadi dari remote ini ke drone itu masih pakai WiFi transmisinya. Beda dengan Mini 2 SE yang dia sudah pakai Audio-Sync. Mavic Air 2 ya. Kalau Mavic Air pertama masih pakai WiFi juga. Mavic Air 2, Mavic Pro ke atas, Mavic 2 Pro dan Mavic 3 itu sudah pakai Audio-Sync teman-teman. Kalau di Phantom itu pakai light break ya. Mulai Phantom 3, Phantom 4 itu pakai light break transmissionnya. Oke, itu yang pertama teman-teman. Terus yang kedua tadi ya, karena dia masih pakai WiFi, jadi rawan interferensi. Nah, caranya kalau mudah interferensi, itu antenanya harus dibuka teman-teman ya. Kalau saya biasanya ya, kalau saya itu menghadap ke atas atau agak ke depan sedikit seperti ini ya, itu seperti ini ya, pegang itu baru oke biasanya. Tapi kadang-kadang kalau miring atau ketutup ya, belum dibuka, nah itu udah sekali putus. Apalagi ada gedung atau pohon yang menghalangi, itu juga mudah sekali putus ya teman-teman ya. Nah, itu solusinya tadi ya, antenanya dibuka dengan benar ya. Kemudian bisa ditambah pakai ini teman-teman, ini antena tambahan ya. Kalau saya merasakan cukup lumayan pakai antena ini, ada perubahan ya, yang awalnya katakanlah misalkan 80 meter gitu ya, tapi dengan bantuan antena ini bisa bahkan bisa 100 meter ya. Ada perbedaan ya, meskipun tidak begitu jauh signifikan gitu, tapi ada perbedaan ya teman-teman. Nah, itu teman-teman pakai antena ini atau antena yang satu lagi. Sebentar, saya ambil.
atau pakai antena yang seperti ini teman-teman. Nah ini juga bisa antena seperti ini dari Sunny Life ya, bisa dimasukkan seperti ini. Nah ini jadinya double ya, double antena. Nah seperti ini juga bisa digunakan, atau antena seperti ini. Kalau ini dari Cool Making ya, ini bisa juga tapi harus dibongkar ya, atau pakai The Beast itu juga bisa. Jadi dibongkar ya, jadi ini dibongkar, dimasukkan antenanya di setting ya di sini. Nah itu teman-teman untuk Mavic Mini ya. Nah selanjutnya teman-teman, itu juga bisa di FCC ya. Jadi seperti ini, kalau di kardusnya ya, di box bawaannya ini, itu di sini tertulis 4 km max HD video transmission ya. Jadi bisa 4 kilo. Nah ini tulisannya di box, tapi kenyataannya kalau di Indonesia tidak seperti itu ya, kadang baru berapa ratus meter gitu. Kalau normally ya 300-an meter, 400 sudah mulai keganggu. Nah ini bisa kalau teman-teman di hack FCC ya, jadi teman-teman bisa di hack FCC. Nah bagaimana cara hack FCC? Tutorialnya banyak ya, tutorialnya banyak di YouTube. Punya teman-teman juga banyak yang sudah nge-hack FCC ya. Nah, seperti itu ya. Tapi bahayanya kalau di FCC ya, kadang kalau di hack FCC kemudian upgrade firmware ya, dan upgrade-nya tidak tuntas atau terjadi problem, itu akan kena juga IC RF-nya tadi ya. Jadi paling aman kalau menurut saya untuk Mavic Mini ini ya, kalau sinyalnya katakanlah baru 30 meter, 50 meter sudah loss ya, katakanlah nggak sampai 100 meter gitu ya, itu sudah loss, itu bisa jadi ya IC RF-nya yang kena, dan itu diganti. Biayanya nggak mahal, antara 150 sampai 200-an ya, 200-an ribu lah untuk ganti IC RF itu ya. Jadi solusinya kalau tadi ya, kalau lossnya baru 30-50 meter sudah loss, nggak sampai 100, itu ganti IC RF, terus bisa tambah antena juga ya. Tapi kalau masih IC RF-nya masih bagus, katakanlah bisa tembus 200-300, kok masih pengen jauh ya, itu bisa pakai penambah kekuatan sinyal ya, atau booster antena seperti ini. Oke, itu untuk sesi sharing kali ini ya. Apa masalah drone yang mau di-sharingkan, boleh tuliskan di komentar. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena ini berdasarkan pengalaman saya, mungkin pengalaman teman-teman juga berbeda ya. Terima kasih sudah support, mohon maaf apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video drone selanjutnya. Nah untuk teman-teman yang pengen beli drone, bisa subscribe channel ini ya. Nanti akan update terus drone-drone terbaru, baik itu DJI Mavic ya, seri Mavic Mini, Mavic Pro, SJRC, nanti tergantung stoknya atau adanya apa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.